guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep dasar ekonomi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Umrah sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Sulfa Septi sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Cici Lora Silamba sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Salsabila sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Laura Delvira sebagai pemateri kelima. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Kata ini terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nemien. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nemien adalah mengelola. Sedangkan secara terminologis, menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep esensial ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan benda dan dengan segala macam aspek yang dibutuhkan. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi adalah ilmu-ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Tetapi keterkaitan antar disiplin ilmu dalam bidang ekonomi merupakan fakta yang perlu disusun dan diatur dengan tujuan untuk pengembangan dan pengujian teori ekonomi itu sendiri. Ilmu sosial merupakan tinjauan ilmiah yang membahas gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sosial insani. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi ketiga yaitu analisis permasalahan dalam kajian ekonomi. Dalam perekonomian negara, masalah ekonomi terbagi menjadi masalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Masalah ekonomi sendiri adalah suatu tingkat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah ini bisa terjadi saat alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas dan semakin beragam. Ekonomi makro ini lebih berfokus pada masalah ekonomi suatu negara, sementara ekonomi mikro lebih berfokus pada masalah ekonomi sektor perusahaan atau individu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah ekonomi makro. Pertama, pengangguran. Salah satu masalah ekonomi makro ialah adanya pengangguran yang terjadi karena kesenjangan penyediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu masalah ekonomi makro yang terjadi karena tidak meratanya pembagian pendapatan nasional di berbagai daerah. Ketiga, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan atau seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya pada suatu periode tertentu. Komponen neraca pembayaran dibagi menjadi dua, yakni transaksi berjalan serta transaksi finansial dan modal. Neraca pembayaran yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Baiklah, saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu tentang masalah ekonomi mikro. Jumlah jenis barang yang diproduksi, jumlah dan jenis barang yang diproduksi termasuk ke dalam masalah ekonomi mikro yang terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya, sehingga manusia harus lebih selektif dalam menentukan jenis barang yang akan diproduksi karena sumber daya yang terbatas. Yang kedua, memproduksi barang. Setelah menentukan jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi, permasalahan yang muncul setelahnya, yaitu cara barang diproduksi. Permasalahan ini menyangkut teknologi yang digunakan, jumlah tenaga kerja, jenis mesin, dan penentuan bahan mentah yang digunakan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar ekonomi. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni oikonomia. Kata itu terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nemein. Oikos adalah rumah tangga sedangkan nemein adalah mengelola. Ekonomi secara terminologis menurut
Alfred Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi. Sedangkan menurut Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi adalah ilmu-ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Adapun analisis dari makalah ini yaitu permasalahan dalam kajian ekonomi makro dan mikro. Sekian dan terima kasih. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know